Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para Melens di seluruh Indonesia. Ketemu lagi ya dengan kita ya. kita lagi deh pokoknya. Nah, Bapak Ibu saat ini kayaknya sudah mulai memasuki momen-momen persiapan Lebaran gak sih? Nah, ditambah lagi kan kita menemani Bapak dan Ibu ya pada weekend ini. Jadi biasanya memang weekend dan juga ditambah lagi momennya mendekati hari Lebaran, biasanya nih mana dijadikan momen spesial untuk Bapak Ibu bersama anak untuk membuat kue untuk Lebaran. Yes, benar banget. Nah, di mana kan pasti kita sudah berlomba-lomba nih nyari searching. Aduh, kira-kira mau buat apa ya? Untuk cookies Lebaran, Lebaran. Yes, betul. Karena memang biasanya cookies ramai sekali disajikan pada saat hari raya Idul Fitri ini. Yes. Ya Manda ya. Biasanya Manda sukanya apa? Wah, kalau disebutin satu-satu kayaknya Gak banyak cukup banget ya. Ini pasti nastar, itu halu aji, putri salju, lidah kucing, kastengel. Kalau cookies coklat suka nggak? Wah, itu Favorit sih saya sih. rasa. Nah, berhubung tadi ngomong-ngomong cookies coklat, tepat banget nih hari ini kita akan sharing kepada para millennials gimana sih caranya buat untuk cookies coklat tapi tetap sehat ya, walaupun tadi hidangan-hidangan Lebaran. Jadi kita coba modifikasi sedikit deh gitu. Oke, nah di sini juga nanti sebenarnya kita pasti ada gestarnya ya, Fen ya. Yang dimana kita gestarnya lagi-lagi menggunakan Melilea minuman serbuk Kedelai, yes betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari bahan-bahan ada apa aja ya Manda ya? Oke, kalau bahan-bahan ini pasti kalau setiap cookies ini kita menggunakan tepung terigu ya. Tepung terigu. Di Yes. sini ada tepung terigu tadi 100 gram ya. Yes, nah Lalu nanti juga, mungkin ini kita membuat mungkin para millennials juga bisa sebagai informasi, kita kan di sini karena membuatnya skala kecil ya, Fen ya. skala kecil ini kita Yes. coba buat setengah resep, jadi nanti bisa diijas nih dengan Bapak Ibu. Yes. Contoh lah, aduh keluarga saya di rumah banyak nih Mbak Feni, Mbak Manda, kayaknya setengah resep saya kayaknya kurang deh. Justru kayak harusnya setengah resep. Nah, nanti mungkin kita bisa ini kali ya, Fen ya, memberikan dalam bentuk poster satu resepnya, Satu paling sampulnya, gimana jadi ya. nanti mungkin boleh di screenshot, di capture ya. Yes. Jadi nanti saat mau membuat sudah ready deh bahan-bahan yang diperlukan apa aja. Nah, tadi kita ada tepung terigu, lalu yang juga ada dimana mungkin informasi lagi nih, tepung terigu untuk membuat cookies pasti ibu-ibu para milenial sudah tahu ya. Kalau untuk cookies ini dia menggunakan apa? Dia menggunakan protein yang tepung rendah. protein rendah, betul. Kalau nanti pakai protein tinggi takutnya jadi kue. Mengembang Jadi roti ya. Nah, Oke. tadi ada tepung terigu, lalu di sebelah kanannya sama putihnya yaitu tepung maizena. Yes, betul. Di sini tepung maizena, ada Oke. juga Ada butter ya. Oke, di sini mungkin ada para millennials nih. Aduh Mbak, saya nggak ada butter nih di rumah, adanya margarin. Margarin Baiknya bisa gimana nggak sih? nih? Bisa Sebenarnya nggak nggak, apa-apa Mas? ya. Nggak apa-apa ya. Atau misal mau dicampur antara butter dan margarin, atau butter semua, atau margarin saja nggak apa-apa. Yes, boleh. Jadi sebenarnya memang fungsi margarin di sini buat mengikat nggak sih? Yes, Ya, benar jadi banget. jadi semisal tadi ada butter ya boleh pakai butter, atau semisal adanya di rumah margarin ya nggak apa-apa, it's okay juga masih oke. Nah, Oke. selanjutnya selain itu kita ada gula-gulaan nih. Ada gula palem dan juga gula Gula pasir, pasir, yes. betul. Lalu selanjutnya apalagi Manda yang membuat menjadi spesial? Nah, yang spesial tadi kan kita selain ada gestar ya, gestar dari soya Melilea, kita juga ada menggunakan oatmeal nih, Fen. Oatmeal. Jadi sebenarnya walaupun tadi kita ada tambahan gula-gula, tetap ada seratnya juga ya. Yes, dari benar oatmeal banget. ya. Jadi sebenarnya lengkap banget ya. Yes, Nah, betul selain sekali. itu juga kita ada penggunaan telur ayam dan semacam soda kue dan baking powder. Dan baking juga. powder supaya agak mengembang sedikit. Oke, nah yang pertama adalah kita harus mixer dulu ya. Kita gabungkan ya, Yes, jadi benar satu banget. bahan-bahannya. Yang pertama ada Ada butter butter. sama gula ya. Yes, benar banget. Nah, ini butter yang tadi kita bilang ya, Bapak, Ibu, brother dan sister. Kalau misalnya nih Bapak dan Ibu hanya ada margarin di rumah, nggak masalah pakai margarin, atau mau dicampur juga setengah-setengah, setengah butter, setengah margarin juga Ya, masih itu nggak oke apa-apa. lah, masih boleh ya. Nah, tadi butter sudah kita masukkan, Yes. mentega sudah kita masukkan, selanjutnya kita bisa masukkan gula pasirnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu, Mbak, berapa sih ukurannya, nanti kita akan
informasikan di posternya ya. ya. Jadi tadi gula pasirnya berapa, lalu juga butternya berapa, nanti kita infokan lebih lanjut lagi. Oke, yang terakhir kita masukkan Gula palem. gula palem. Nah ini kita mulai mix dengan kecepatan rendah dulu ya. Yes, nanti lama-lama langsung naikkan perlahan ya Fanny ya. Mungkin Manda aja deh, kayaknya dia lebih mau sama Manda. Oke. Ya. Oke, itu gula pasir dulu sampai dia ngembang baru gula palem. Nah ini sudah lebih mengembang karena tadi ada tambahan dari gulanya. Nah sekarang kita bisa tambahkan untuk vanilinya Kira-kira setengah sendok teh ya. Ya, setengah sampai 1 sendok teh. Oke, nah setelah ini kita bisa kita masukkan tambahkan telur ya. Yes, 1 buah aja Fanny. 1 butir Manda Ah ya, kalau iya, telur sorry ya, 1 butir telur ayam. Nah ini sebenarnya Mbak kok tumben nih cuma 1 butir, biasanya kan banyak ya Fan ya. Kalau karena untuk ini kita cookies. cuma setengah resep ya. Yes. Jadi 1 aja. Nah, sudah oke mengembang. ya, udah mengembang ya. Nah, terus di sini kita akan masukkan tepung terigu. Mungkin Fanny bisa bantu atau Fanny yang mau Jadi bisa bahan-bahan keringnya kita masukkan ya. Yes. Ini yang pertama ada tepung terigu dimasukkan. Nah, ini tepung terigunya juga Bapak dan Ibu boleh Jangan ayak lupa, dulu ya. yes, diayak dulu ya pakai saringan supaya nggak ada kumpalan-kumpalan. Maizenanya pun sekarang ya. Yes. Terus jangan lupa gestar kita juga. Gestar kita soyanya. yaitu soya melea. Nah, untuk soyanya kira-kira setengah resep tadi kita bisa pakai berapa banyak ya? 3 sampai 4 scoop besar. 3 sampai 4 scoop besar. Oh. Nah ini tergantung ya Bapak dan Ibu, sebenarnya referensi juga kalau misalkan Bapak dan Ibu merasa ingin soyanya lebih kental rasanya ya, lebih Lebih kayak terasa akan, ya. bisa ditambahkan, tapi kalau misalkan nggak terlalu Suka soya. bisa dikurangi. Tapi sebenarnya dengan 3 sampai 4 scoop ini tidak terlalu berasa sekali sih. Gitu ya. 4. Nah, kita menggunakan 4 scoop ya. Oke, selanjutnya Kita juga tambahkan untuk bahan-bahan baking ya. Di sini kita pakai baking powder kira-kira setengah sendok sendok teh. teh. Nah, ini kita perkiraan. Oke, udah cukup Fanny. Selanjutnya kita menggunakan Baking powder. soda kue. Lah tadi apaan ya? Baking powder. Nah, selanjutnya kita juga pakai soda kue. Jadi Yes. ini double action ya, sudah ada Yes, double. karena dia nanti sistemnya mengembang si cookiesnya gitu. Jadinya memang kita butuh setengah sendok teh juga ya Bapak dan Ibu. Ya. Oke, setelah itu kita mix. Nah, ini Nah, sudah tercampur rata yes. ya semuanya ya, sudah solid, sudah jadi satu bagian. Oke, nah selanjutnya ini kita masukkan oatmealnya nih Bapak dan Ibu. Oatmeal ya. Oke, Fanny bisa masukkan. Nanti kita aduk pakai spatula aja ya, Fen. Tuh, jadi sebenarnya kalau sudah tercampur dia nggak butuh mixing kuat lagi ya, karena kan Yes. sebenarnya ini buat sebagai tekstur crunchy-nya juga nggak sih? Yes, benar banget. Dan Bapak dan Ibu dipastikan juga jangan over mixing juga ya. Takutnya nanti hasil jadi cookiesnya ini terlalu keras, Fen. Jadi nggak renyah lagi. Tapi ini untuk oatmeal memang harus dalam bulir yang utuhkah atau Oke, dia? sebagai preferensi Bapak dan Ibu tentunya yang dimana di sini Bapak dan Ibu bisa dalam kondisi utuh atau memang oatmealnya kan sebenarnya oatmeal ada 2 pilihan ya, ada yang instan, ada yang cooking. Ada yang sudah cook ya, yang khusus langsung kasih air panas. Yes. Nah di sini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang cook juga. Nah tapi kalau boleh saran, kalau misalkan mau
yang bentuknya teksturnya bubuk atau crunchy. Nah ini kalau yang crunchy nggak masalah tanpa ada olahan dulu, tapi kalau misal Bapak dan Ibu mau dalam bentuk bubuk bisa dihancurkan dulu ya dalam bentuk kering ya Pen ya. Jadi mungkin di blend gitu ya, Yes, atau benar mungkin pakai banget, chopper dihaluskan jadi lebih juga ya. halus ya. Betul sekali, pakai food processor itu bisa. Nah tapi kalau semisal mau teksturnya masih tetap untuk oatmeal seperti ini juga nggak masalah ya. Yes, benar banget. Wah, udah mulai tercampur. Sudah mulai tercampur, betul. Di sini juga bisa kita kasih tips nih Bapak dan Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu ingin ada tambahan coko lagi atau coklat yang senang coklat nih untuk anaknya di rumah. Biasanya anak-anak kecil ya suka tambahan Yes, benar banget. Nah ini bisa nanti Bapak dan Ibu iris-iris dark choconya. Ya kan banyak banget ya berbagai macam merek yang tidak perlu kita sebutkan ya Pen ya. Itu Bapak dan Ibu bisa iris-iris juga. Dan nanti mungkin di akhirnya setelah sudah dibentuk bisa ditambahkan lagi dengan Choco chips ya. Yes, benar. Ini sebenarnya choco chip preferensi juga Bapak dan Ibu, nggak yang diharuskan, tapi boleh juga dengan kondisi ini. Mbak, saya pengennya yang lebih sehat aja deh, oatmeal aja nggak apa-apa. Nah ini sepertinya sudah tercampur rata Manda untuk oatmealnya sudah masuk semua. Selanjutnya kita udah bisa buat bentuk ya, kita bentuk kecil-kecil ya. Benar banget. Nah ini di tray-nya Bapak Ibu boleh kasih pakai baking paper atau mungkin aluminium foil juga boleh. Jadi adonannya itu nggak stick, nggak nempel ke tray-nya. Atau mungkin Bapak Ibu juga punya tray yang anti lengket, nah itu juga boleh langsung aja jadinya ya. Oke, nah di sini kan kita waktunya ngebentuk-bentuk nih ya adonannya. Nah kalau kita bisa bentuknya ini dalam kondisi yang kecil-kecil Pen. Jadi karena kan nanti dia kondisinya juga mengembang kan. Mengembang ya. Jadi kita juga harus posisikan merenggang-renggang juga. Oke, jadi kita kasih space tidaknya ya. Yes, benar. Nah berhubung kita mau membentuk takutnya lengket. Nah tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir, kita tetap cuci tangan dulu ya. ya. Kebersihan ya, betul sekali. Nah ini kita bisa ambil adonan kurang lebih 1 sendok makan lah ya. Dia akan melebar pada saat dia udah kena benar panas banget. ya. Jadi kalau kita udah terlalu bentuk besar-besar tapi ternyata nanti dia akan bentuknya pipih gitu. Oke. Mungkin pennya agak regangkan. Di sini cukup? Yes, cukup. Dia akan melebar soalnya nanti ya. Mungkin satu baris kita bikin 3 kali ya. Betul, jadi dalam satu tray bisa 6 ya, kurang lebih 6 atau mungkin 9, kita coba lihat dulu. Nah sebenarnya Bapak dan Ibu nggak harus yang menggunakan oven listrik ya, bisa menggunakan oven apa ya? Kompor ya, tungku ya. Tungku Wisnu. Itu Tengku Wisnu ya Penny. Nah karena tapi kalau untuk tergantung sih ya, biasanya kan kadang ada yang Bapak Ibu lebih nyaman dengan kompor tadi, dengan oven yang kompor atau mungkin dengan oven yang listrik, jadi disesuaikan aja, nanti waktunya pun bisa disesuaikan nanti ya. Yes. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu di rumah ada semacam oven listrik ya, bisa di set juga dengan Celsiusnya dan durasinya sekitar 30-45 menit lah ya. 30-40 menit. Dan kalau untuk suhunya berapa banyak? Kalau suhu sebenarnya antara 160 sampai 180 ya. Benar-benar. Ini sudah jadi semuanya, kita dalam satu tray, dalam satu loyang kita buat 6 karena memang nanti dia akan agak mengembang ya. Jadi semisal memang tray Bapak Ibu atau loyang Bapak Ibu cukup besar, sebenarnya lebih dari 6 pieces pun bisa ya. Yang penting diingat jaga jarak, jadi bukan hanya manusianya aja yang jaga jarak, cookiesnya juga jaga jarak ya. Oke, nah bisa kita juga bisa kasih opsi tambahkan choco chips ya. Oke, nah nanti Bapak dan Ibu boleh ditambahkan selain choco chips atau mesis juga boleh, itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Nah ini bisa langsung kita masukkan, hati-hati untuk sebelumnya ovennya pun sudah kita preheat ya, sudah kita panaskan terlebih dahulu 10 menit, 5-10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah ini kita set selama kurang lebih 15-30 menit tergantung oven Bapak Ibu masing-masing di rumah ya. Oke, mungkin sambil kita nunggu ya cookiesnya matang,
kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali Yes, nah identiknya Lebaran itu biasanya suka kirim-kirim hampers, kirim-kirim parcel nggak sih? Benar banget. Nah, berhubungan parcel, ngomongin hampers nih, kita berapa hari yang lalu udah melihat tayangan ya Ngabuburit bersama Melila ya, yang ditemani oleh Kananin Dia, yes. Jadi sudah ada kreasi parcel DIY ya, buat sendiri. Gimana sih caranya kita bisa tetap berkreasi untuk hasilnya bagus juga? Kemarin sudah dijelaskan ya, sudah dipraktikkan ya, tangannya lihai sekali ya, gimana cara melipat Kalau kita kayaknya lihainya dapur nih. Oke, nah di sini pas banget nih Bapak dan Ibu Melilea sudah share kepada Bapak dan Ibu, nantinya sampai Hari Raya Idul Fitri kita akan share menu-menu Lebaran, cookies tentunya ya. Yes, menu-menu Lebaran, cookies, dan juga kemarin sudah ada kreasi hampers, dan nanti juga kedepannya masih ada lagi nih satu kreasi hampers lagi. Ngomong hampers, Manda suka ngirim nggak sih parcel atau hampers gitu? Oke, ini di tahun lalu ya, karena emang tahun lalu kan pandemik nih masih sekarang juga masih ya. Iya sih, tapi kan masih nggak kemana-mana. Nah di sini kita pasti akan ngirim, jarang ada silaturahmi keluarga juga, tidak ada, malah tidak ada sama sekali. Jadi melalui virtual, dan kita pasti akan ngirim-ngirim kan nih. Ini manfaatnya banyak banget, kita udah dapat ilmu dari Kananin kemarin, terus kita juga dapat ilmu dari kita juga. Jadi saya tahu mungkin hari ini bisa dipraktekkan untuk buat cookiesnya. Cookiesnya kita jadikan hampers seperti yang kemarin Kakak Nanin sudah sudah contohkan ya, itu bisa banget. Nah di sini kalau boleh tahu nih Fanny ada ngirim-ngirim nggak nih biasanya, tradisinya nih? Biasanya memang suka kasih ya, apalagi ke keluarga. Memang berhubung kakak saya agak banyak, jadi di rumah tuh kadang dari kakak yang satu, kakak yang dua gitu, jadi lumayan banyak sih sebenarnya ya. Tapi kalau dari keluarga pacar gimana? Jangan nyinggung dong Kakak Wanda. Nah, jadi hampers memang jadi satu identik ya pada saat Lebaran. Selain itu juga kemarin kita, kalau boleh info, sebenarnya sudah persiapkan nih menu-menu Lebaran untuk para Melilea. Memang biasa Lebaran kan identik dengan ketupat, terus sayur pepaya ya, sayur labu siam kadang, atau juga opor kah, atau mungkin apalagi itu kari ayam. Ngomong-ngomong nih Fen, ngomong-ngomong Lebaran, menu Lebaran kita juga nanti sekarang hari Minggu ya. Nah besok kita akan share tentang menu Lebaran nih. Nah kalau hari ini cookies, besok kita menu Lebaran, karena kan menu Lebaran ini identik yang seperti tadi Fanny infokan. Kalau misalkan bisa ada opor, pasti ada ketupat, ada sambal goreng juga ada ya. Nah ini kita besok akan nge-share nih para Melileans gimana sih menu yang enak tapi tetap sehat. Jadi kayaknya kita Lebaran duluan ya. Dan makanannya duluan. Oke, dan kayaknya kita mau cek dulu deh hasilnya sudah jadikah. Ini berhubung lagi hitung mundur nih. Jangan lupa untuk pakai sarung ya, pelindung tangan ya. Ini. Nah mungkin Manda siapin ini kali ya Penny, siapin piring saji dan sebagainya. Sudah matang ya. Oke, Awas Penny, hati-hati. Oke, nah Manda boleh bikin sedikit. Hasilnya seperti ini. Jadi memang mengembang ya. Tadi dari ukuran yang kecil bisa jadi seperti ini. Nah ini kita tunggu dulu agak angin-anginkan sedikit, baru kita coba plating ya. Nah mungkin boleh dihias nih seperti ini. Jadi nanti mau disajikan dengan soya hangat itu boleh ya. Jadi nemenin si kecil untuk makan, untuk minum susu soya, boleh dicampur dengan cookies juga. Atau sambil mungkin kumpul keluarga ya, ngemil-ngemil cantik juga boleh. Sambil makan teh ya. Yes, bener banget. Atau sambil minum sirup. Oke, nah nggak kerasa ya Fen ya, kita hari ini udah sharing kepada para Melileans tentunya. Jadi kita tunggu nih kapan Melileans mau coba recreate juga. Jadi kita bisa samaan ya, jangan-jangan untuk Melileans semua kita se-Indonesia cookiesnya samaan lagi. Lumayan. Nah, selain itu kita mau info apa lagi
berikan bocoran kalau di besok ya akan ada menu spesial hidangan lebaran, sambal goreng ati kentang. Oke, jadi bagi bapak ibu yang penasaran resepnya seperti apa dan gimana caranya bisa tetap sehat dengan tadi tetap enak ya, dan tetap enak, jangan lupa untuk saksikan ya di jam 5 juga sama seperti sekarang. Jadi dan juga jangan lupa disiapkan ya alat tempurnya nanti ya, apa saja yang mau dibeli. Oke, karena kita besok ketemu lagi, jangan sampai ketinggalan para Melileas. Oke, mungkin bapak dan ibu yang sudah mencoba recreate menu-menu kita selama ini ya, selama lebaran, selama puasa ya, ini. selama ngabuburit bersama Melilea, kita mau ingatkan lagi, jangan lupa yuk kita di tag di sosial media kita. Di Facebook fanpage di Melilea Indonesia, di Instagram ada di melilea.indonesia.official, di YouTube juga sama Melilea Indonesia Official, dan yang terakhir di TikTok di @melilea_indonesia. Jadi kalau bapak dan ibu ingin lihat ingin coba tutorialnya bikin video di TikTok boleh banget ya. Jangan lupa di tag ya, siapa tahu nanti kita bisa ikut juga nih bikin seperti bapak ibu. Oke, akhir kata saya Feni dan saya Manda. Oke, setelah tagline lagi nih. Tapi setelah ini kita juga mau ada kultum ya, Fen ya. Kultum, yes, nanti kuliah 7 menit. Tapi kita mau pamit undur diri karena besok kita akan ketemu lagi. Oke. Tagline-nya apa nih, Fen? Tagline-nya Ramadan asik di rumah aja, ngabuburit di Melilea. Jawabannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.